mendengarkan suara mbah yang sangat yang seperti itu. Seakan-akan saya mendengarkan suara surga. Suara surga yang saya dengar. Itu pengalaman batin puitis saya yang ada di Bilapora yang tidak akan saya lupakan. Susah untuk dilupakan. Dari keterpencilan desa saya ini, ibaratkan adalah keterpencilan ragawi saya. Namun jiwa saya itu ada di antara bintang yang saya bisa melihat. Berjumpa lagi dengan saya, Iva, dari Komunitas Perempuan Membaca bersama Raidu Basya, penulis atau yang biasa dikenal sebagai sastrawan. Nah, di sini kita akan membicarakan tentang buku barunya, buku puisi terbarunya yang berjudul Wisata Desa Bilapora dalam Sajak. Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang sudah baca bukunya, dan kalau yang belum baca bisa dipesan ya bukunya, bisa langsung ke kami atau bisa menghubungi reseller kami. Infonya bisa di apa? Udah nggak usah banyak promosi. Bisa dilihat di komen aja, Instagramnya Raidu Basya. Oke, sekarang kita mau nanya dulu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, kita mau langsung ngobrolin nih tentang buku puisi wisata desa Bilapora dalam Sajak ini. Jadi Raidu Basya itu kan dikenal sebagai penulis puisi yang yang biasanya menulis tentang kisah-kisah kiai, kisah-kisah ulama gitu kan. Karena buku puisi terakhirnya sebelum wisata desa Bilapora ini, Raidu Basya itu dikenal dengan puisi-puisinya yang mengisahkan tentang ulama-ulama Nusantara gitu ya. Karena buku puisi terakhirnya sebelum wisata desa Bilapora ini itu Hadrah Kiai itu kan menceritakan tentang kisah-kisah ulama-ulama Nusantara. Lalu tiba-tiba Raidu Basya mengeluarkan buku puisi baru, yaitu Wisata Desa Bilapora dalam Sajak, sebuah puisi etnografis yang bercerita tentang desanya. Kira-kira gimana sih kok tiba-tiba menulis puisi tentang desanya, bukan tentang buku puisi ulama lagi seperti yang terakhir itu? Karena teman-teman itu banyak yang menebak bahwa buku barunya itu masih berkelanjutan atau memiliki hubungan dengan Hadrah Kiai. Ayo, tolong diceritakan kepada halayak, kenapa tiba-tiba menulis buku puisi tentang desanya? Masalah berkaitan ya tentu saja masih berkaitan, karena di setiap desa apalagi di Madura itu punya kiai-kiai, ada yang gitu. Jadi sebenarnya saya menulis itu niat awal tentu saja untuk mencari alasan-alasan untuk terus menulis. Menarik. Terus. Desa Bilapora sebagaimana yang saya jadikan judul di sini, dan saya jadikan ibaratkan seorang peneliti ya. Jadi wisata Desa Bilapora dalam Sajak ini saya ibaratkan menyalin dari kisah-kisah lisan, dari kelisanan ke dalam keaksaraan. Jadi dari awal saya bicara tentang desa itu dari persoalan sejarah, yang mana selama ini sejarah desa, bahkan nama desa itu sendiri hanya tercover melalui tradisi-tradisi lisan yang ada. Karena memang tradisi lisan di desa-desa kita di Indonesia ya, salah satunya juga termasuk Bilapora itu kuat. Jadi alangkah sayang sekali jika dari lisan ini terbuang percuma. Jadi dengan segenap energi saya habiskan untuk merangkum hal-hal yang masih berserakan. Adapun yang menjadi alasan
bahwa saya menulis buku ini dengan alasan mencari alasan untuk terus menulis. Hidup di desa itu tidak gampang. Dari kota, kuliah di kampus, hidup di kota, berkarir di kota, menikah di kota, punya anak di kota, pulang ke pelosok desa, itu bukan hal yang sangat mudah. Ada shock culture di sana, ada kegagapan budaya, kegagapan bagaimana kita bersosial. Nah, hidup di tengah desa seperti di Lapora yang nyaris sama sekali tidak ada istilah literasi di sini kecuali terasi, ya. Buat dimasak. Buat dimasak, buat bikin ulekan sambal itu. Hanya tahunya literasi soal terasi, linya hilang. Penuh tantangan. Tidak bisa dengan gaya mindset kampus kita bisa berteori macam-macam, nggak bisa. Kita di sini ketemu dengan petani yang sehari-harinya bertani. Kita ketemu dengan pandai besi yang sehari-harinya mandai besi. Kita ketemu dengan berbagai profesi orang-orang desa yang ada di sini, tukang bikin kue olat, tukang yang sehari-harinya tanam ketela terus dijadikan olat, dijual ke pasar. Jadi ini yang sebenarnya kalau dari kota ke desa, hidup di desa dan menetap ke desa, kita akan mempunyai kegagapan soal budaya. Jadi ini sebenarnya bentuk manifestasi dari cara berdamai orang yang terlalu lama hidup di kota kemudian pulang ke desa, menulis ini untuk berdamai gitu dengan desanya, dengan beradaptasi lagi gitu dengan lingkungannya tinggal sekarang gitu ya. Betul. Tapi desa ini justru memberikan saya banyak pelajaran. Bagaimana ada beberapa sosok yang terus saya jadikan cerminan untuk berproses di wilayah keilmuan secara baik di desa ini, meskipun desa ini jauh sekali dari persoalan buku, kitab, membaca, menulis. Tapi saya punya dua sosok, almarhum ayah saya, Abah, dan almarhum kakek saya, Mbah Kai. Jadi dua sosok itu yang menguatkan saya bahwa hidup di desa ini yang apa adanya dan serba terbatas, terutama transportasi ini dan lain semacamnya, kesehatan, kita bisa memiliki kebahagiaan lain sampai akhir hayat, yaitu membaca dan menulis. Kakek saya itu membaca dan menulis sampai akhir hayat, bahkan sampai beliau itu stroke ya. Jadi usia 80-90 gitu, Mbah itu dalam kondisi stroke, bahkan suaranya tapi beliau masih bisa mengarang kitab Ar-Rahmah judulnya ya. Ada sekitar 50 bait. Beliau tulis dalam bahasa Arab, kemudian diartiin sendiri pakai bahasa Madura. Dan dalam kondisi stroke seperti itu, beliau itu masih mengajarkan kitab itu kepada santri-santri. Kayak gitu. Jadi dituntun oleh santri dari dalam ke musola, di musola itu ngajar kitab yang baru beliau karang, yaitu kitab Ar-Rahmah. Saya yang mendengarkan itu, ya Allah, suaranya Mbah yang tidak jelas seperti itu, santri tapi masih tetap takziman untuk niteni, untuk ikut membaca karangan terbaru dari almarhum Mbah. Dan saya mendengarkan suara Mbah yang sangat yang seperti itu seakan-akan saya mendengarkan suara surga yang saya dengar. Itu pengalaman batin puitis saya yang ada di Bilapora yang tidak akan saya lupakan, susah untuk dilupakan. Bahkan kalau saya mau ke langit pun saya tidak akan lupa peristiwa bagaimana Mbah itu dengan suara yang tidak jelas sama sekali, tapi beliau masih memaksa untuk mengajarkan kitab karya. Itu
adalah juga alasan saya untuk tetap menulis di desa ini, di tengah pelosok desa yang seperti ini, yang sangat tidak kenal dengan dunia literasi. Saya tahu bahwa ketika saya baru menulis buku apapun itu, bahkan termasuk buku ini yang bicara tentang desa Bilapora, orang-orang Bilapora mungkin hanya 1% saja yang membaca buku ini. Tapi begini, saya tidak melihat dunia ini hanya sebatas desa saja. Saya teringat dulu, abah saya itu ketika saya masih mondok di Sarang, beliau itu ngisi amplop, ya, amplop isinya uang untuk bekal saya, dititipkan kepada seorang santri untuk nyambangi saya di pondok. Ketika saya terima uang itu, amplop itu ada tulisan kun rojulan, isinya gini, kun rojulan rijluhu fitara wa himmatuhu fitaraya, dengan tulisan tangan. Ini abah tiri saya, tapi sangat sayang juga sama saya, nggak kalah sayang dengan abah saya sendiri, karena saya ditinggalkan abah asli itu sejak SD, lulus SD, kelas 2 aliyah saya punya abah baru, ibu saya menikah lagi, dan beliau itu menulis seperti ini, kun rajulan rijluhu fittara wa himmatuhu fistaraya. Jadi jadilah engkau lelaki atau manusia yang kakinya kau letakkan berpijak di atas bumi. Jadilah kau lelaki atau seseorang yang kakinya berpijak di bumi, tetapi himmatuhu, semangatnya, asanya, harapannya, cita-citanya itu ada di antara bintang gemintang. Jadi di antara bintang gemintang itu saya bisa melihat bagaimana kecilnya dunia yang disebut luas itu. Saya ada di Bilapora Timur, ada di sebuah desa yang sangat terpencil, pelosok, desa tertinggal ini, terdepan dan lain semacamnya. Mungkin sekarang sudah tidak tertinggal ya. Tapi jauh aksesnya kemana-mana ya. Tapi jauh karena tidak ada transportasi umum di sini ya. Tapi dari keterpencilan desa saya ini, ibaratkan adalah keterpencilan ragawi saya. Namun jiwa saya itu ada di antara bintang-bintang. Saya bisa melihat dunia ini. Menarik sekali, menarik.